Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Kristus sudah bangkit mengalahkan maut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Filipi 3 ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Yang ku kehendaki, kata Paulus, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita pergi ke satu tempat, ke tempat pameran barang-barang, ya saudara, dan saudara, saya pernah pergi ke tempat pameran barang-barang elektronik dan saya menemukan barang-barang elektronik yang unik-unik di sana, yang ketika saya melihat, mungkin saya tidak tahu apa barang itu ya. Ada handphone yang harganya puluhan juta, ada pengeras suara dan lain sebagainya. Dan yang dipamerkan itu adalah barang-barang yang harganya sangat mahal, saudara. Lalu saya kemudian berpikir, ya barang mahal ini mungkin berguna ya untuk sebagian orang. Tetapi alangkah baiknya juga ketika kita membeli barang yang mahal itu, saudara, kita tahu apa maknanya kita memiliki barang itu, saudara. Jangan hanya cuma punya atau membeli barang yang unik, yang mahal, tapi kita tidak tahu makna barang itu sendiri untuk apa, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah sebenarnya kehidupan kita ketika kita memaknai yang namanya kebangkitan Kristus atau kita rayakan setiap tahunnya dengan Paskah. Seringkali kita memaknai Paskah itu hanya sekedar nostalgia. Kita hanya berpikir sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita merayakan Paskah, merayakan Kristus yang bangkit. Tapi apa maknanya kebangkitan Kristus yang 2000 tahun silam itu bagi hidup kita hari ini? Seringkali kita hanya terjebak di dalam Easter celebration tanpa kita memahami makna Paskah atau kebangkitan Kristus untuk hidup saya hari ini itu apa. Saudara, Rasul Paulus dengan gigih mengatakan dalam kehidupannya, dia mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kenapa Rasul Paulus sangat ingin di dalam hidupnya? Dia ingin sekali bukan hanya mengenal Tuhan, hanya mengetahui Tuhan di dalam otak dia, tetapi dia ingin sekali mengenal apa makna kuasa kebangkitan itu dalam hidup dia. Saudara, bagi Rasul Paulus, kuasa kebangkitan Kristus yang dirayakan sebagai Paskah itu adalah satu-satunya kuasa hebat yang pernah dia tahu di dalam hidupnya. Saudara, kebangkitan Kristus adalah satu peristiwa yang seharusnya memaknai kita sebagai orang Kristen. Karena apa? Karena melalui kebangkitan itulah kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita bukan percaya kepada Kristus yang mati, tetapi kita percaya kepada Kristus yang bangkit. Allah memiliki kuasa yang besar untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Bukankah itu adalah satu kuasa yang luar biasa yang membanggakan setiap kita sebagai orang Kristen? Saudara, kalau kita tahu bahwa kuasa Kristus yang bangkit dari antara orang mati adalah kuasa yang hebat dari kuasa apapun, bukankah itu seharusnya juga memaknai hidup kita tentang kuasa Allah yang hebat? Saudara, ketika kita memaknai bahwa Allah yang berkuasa membangkitkan Kristus dari antara orang mati, justru kuasa kebangkitan itulah yang seharusnya ada di dalam diri kita orang percaya. Seringkali ketika kita menghadapi hidup kita, menghadapi tantangan yang berat, menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup kita, kita hanya berputar-putar di dalam logika kita. Kita hanya menggunakan kekuatan kita sendiri, tetapi kita lupa bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang sanggup membuat kita kuat melewati apapun. Kalau Dia sanggup membangkitkan Kristus dari antara orang mati, masakan Dia tidak sanggup menolong hidup saudara dan saya? Saudara, demikianlah seharusnya di momen Paskah ini menjadi satu momen yang sangat baik di antara kita. Mungkin di antara kita sedang ada yang bergumul, sedang ada punya tantangan di dalam hidup, atau bahkan kita
bukan hanya bergumul dengan masalah hidup, kita bergumul dengan dosa yang seringkali mengekang hidup kita. Saudara, ingatlah bahwa Kristus sudah mati dan Dia bangkit. Kuasa yang sudah membangkitkan Kristus itu pun bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu saudara, mari kita memaknai Paskah kebangkitan Kristus ini sebagai kuasa Allah yang besar, kuasa Allah yang sanggup membangkitkan Kristus, dan juga kuasa itulah yang seharusnya ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, jangan khawatir untuk melewati tantangan apapun di depan hidup saudara. Ingat dan percayalah bahwa kita percaya kepada Allah yang mati dan hidup. Kita bukan percaya kepada Allah yang mati saja. Amin.